Mari kita melihat sebagai pendahuluan ini dalam kitab Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua, supaya konsep panggilan Tuhan atas kita itu betul-betul sempurna. Saya belum tanya kepada panitia mengapa memilih tema manajemen persekutuan gereja lokal. Saya belum tanya. Tetapi secara perasaan roh saya ngerti yang dimaksud. Saudara, di dalam Alkitab memang tidak ada istilah gereja lokal. Itu tidak ada. Gereja itu selalu universal, tidak boleh kata lokal sebetulnya. Maka itu saya paling marah dan benci setiap kali gereja buat acara apa-apa, tulisan apa-apa. Kenapa mesti diberi kalimat terakhir untuk kalangan sendiri? Itu jahat. Injil tidak boleh hanya untuk kalangan sendiri saja. Katakan amin. Itu pendapat setan yang diterima oleh gereja. Setuju tidak saya ngomong ini? Siapa yang mengajar Yesus hanya untuk kalangan sendiri? Penipu dia dan kurang ajar betul. Yesus diberikan oleh pencipta alam semesta, bukan untuk kalangan sendiri. Katakan iya, jangan takut. Berani-berani menulis apa-apa dengan kata untuk kalangan sendiri, matilah orang itu. Kenapa? Karena Paulus berkata, terkutuklah aku kalau aku. Masa lupa? Tidak memberitakan Injil. Masih ingat firman itu? Nah, saya tanya, apa arti kata terkutuk? Di dalam bahasa Alkitab, kata terkutuk itu terpisah dari Tuhan. Betul tidak? Nah, saya tanya, kalau seseorang itu terpisah dari Tuhan karena tidak mau memberitakan Injil, itu artinya apa? Saya jawab, mati. Jadi ngerti nggak kalau saya katakan kalimat ini? Kalau gereja masih terus menggunakan istilah untuk kalangan sendiri, matilah gereja itu. Dan betul, saudara sudah digembala lebih dari 13 tahun, tapi jemaat tidak pernah bertambah. Lebih baik engkau jadi penjual bakso, lebih terhormat. Berarti saudara membuat Injil hanya untuk kalangan sendiri saja. Masa 13 tahun satu tempat jemaat tidak bertumbuh? Anjing aja beranak terus, babinya aja beranak terus. Ngerti kata-kata ini? Ada yang salah dalam hidup kita kalau sampai jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita gak bertumbuh. Dan ingat, pertumbuhan jemaat tidak boleh dihitung dengan dua hukum ini. Satu, ada orang Kristen pindah dari kota lain ke kota kita, lalu gabung gereja kita. Surga tidak pernah menghitung sebagai pertumbuhan. Yang kedua, jangan berkata jemaatku bertambah karena ada jemaat yang menikah terus melahirkan. Gobloknya. Jemaat yang melahirkan jangan dihitung itu pertambahan. Itu wajar orang kawin punya anak. Maka itu Lukas 15 menyatakan dengan tegas. Catat baik-baik. Lukas 15 menyatakan dengan tegas. Baca seluruh pasal itu. Yang cuma 3 perikop kisah yang hilang. Maka setiap akhir daripada setiap perikop selalu ada kalimat, maka bersukacitalah, bersorak-sorailah seluruh isi surga ketika ada apa? Satu orang berdosa diselamatkan. Maka kalau sebuah gereja yang sudah sekian banyak tahun tidak ada pertobatan dari satupun masyarakat di tempat itu, maka gereja itu tidak akan ada sukacita sama sekali. Jangan gereja bersukacita karena dapat mobil baru, gedungnya baru, dapat keyboard baru. Kurang ajar betul kalau itu dianggap jadi sukacita. Alkitab mengatakan sumber sukacita surga. Otomatis kalau saudara bersukacita, kita pun ikut bersukacita. Sukacitanya cuma satu, dan itu satu-satunya tulisan di Alkitab yang memberitahukan kepada kita kapan dan bagaimana dan bila mana surga bersukacita. Hanya kalau ada satu orang berdosa diselamatkan. Dari dulu Yahweh selalu rindu gereja itu pusat perdamaian. Itu dari dulu. Maka itu ini perjanjian lama.
Dan kita semua tahu secara hitungan waktu, Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti kalau sampai sekarang sudah hampir 3000 tahun. Kerinduan surga, di mana ada Sion, di mana ada gereja, di situ harus jadi pusat perdamaian. Saya minta jujur menjawab. Menurut saudara, lagi sekali, menurut saudara, gereja itu pusat perdamaian atau pusat pertengkaran? Jawab baik-baik. Bukan pertengkaran, perdamaian bagaimana? Loh, jujur betul tidak? Hampir tidak ada gereja yang tidak ribut. Bukan antar organisasi, yang satu organisasi sendiri. Jawab ya atau tidak? Nah, kan bertolak belakang dengan kerinduan Tuhan kita. Yang seharusnya Sion itu, gereja itu pusat kerajaan damai. Tapi kenapa pusat pertengkaran? Maaf, ada PIB di sini, ada GKKD di sini, ada GPDI di sini, ada Baptis di sini yang lain, ada Metodis, ada apa lagi? Maaf. Apa yang kita mau nyatakan kepada dunia kalau yang Tuhan inginkan masih jauh dari kita? Nah, kita akan belajar itu. Terus apa yang terjadi? Dengar ya, apa yang terjadi kalau gereja sudah menjadi pusat kerajaan damai? Ayat 2. Ayat 2, ayat 1 nggak baca karena itu keterangan siapa Yesaya itu. Akan terjadi kapan? Nah, kapan hari terakhir itu? Sekarang. Betul nggak? Ini sudah akhir zaman. Nah, jadi seharusnya pada akhir zaman ini terjadi apa yang Yahweh rindukan, saudara. Tapi tidak terjadi. Karena setan sudah mengacak-acak gereja. Setan sudah menghancurkan gereja yang seharusnya menjadi pusat kerajaan damai, menjadi pertengkaran yang luar biasa. Kenapa? Karena setan tahu kalau gereja jadi pusat kerajaan damai, maka setan gak punya ruang gerak lagi. Karena di mana-mana ada perdamaian. Katakan amin. Sebab di mana ada perdamaian, maka setan tidak bisa bekerja lagi. Setan hanya bisa bekerja kalau ada pertengkaran. Dan di situ setan subur bekerja. Ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Pelan-pelan ya saya baca. Gunung tempat rumah Yahweh. Jadi gereja ada di sebuah gunung. Oke, bayangkan gunungnya akan berdiri tegak di hulunya gunung-gunung. Saya harap saudara mengerti pengkalimatan. Jadi begini, gereja akhir zaman ada di sebuah apa? Loh, baca lagi. Ada di sebuah apa? Gunung. Oh, pintar kamu. Di sebuah gunung. Nah, saudara perhatikan ya. Ini suatu tanda. Siapa nama anakmu? Yuk. Berna. Maaf, saya cuma cerita. Saudara, kalau saudara dengar kaset-kaset rekaman khotbah saya, di gereja manapun juga kalau saya ngajar dan ada anak kecil, saya bersyukur anak-anak itu bisa nangkap apa yang saya ajarkan. Padahal itu untuk orang dewasa. Nah, seperti Berna, dia umur berapa ya? 7 tahun. Saya tanya kepada saudara nggak jawab, yang kecil jawab tadi ini. Nah, betul tidak? Malu bukan? Saya tanya tadi, ada di mana gereja Tuhan? Diam semua. Si umur 7 tahun aja gunung. Nah, berarti dia nangkap. Selasa kemarin di sebuah gereja ada anak kecil umur 9 tahun. Namanya Andre, bisa begitu antusias mendengar saya ngajar. Padahal itu untuk jemaat umum. Sampai waktu bapaknya buka Alkitab, dia sorongan badannya ingin ikut lihat. Kalau bapaknya lambat, dia coba bantu di mana ayat itu. Jadi dia ingin tahu ada apa. Jadi malam lihat, duduk paling depan, saya lupa siapa anak itu tadi malam. Joy, iya. Dia bisa begitu antusias mendengarkan. Nah, di sini saya belajar. Ketika Tuhan Yesus mengajar pun kepada orang dewasa, anak-anak kecil pun bisa ngerti. Begitu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, sampaikan kebenaran tanpa doktrin apapun juga. Ketika kebenaran disampaikan dengan dasar doktrin, maka kebenaran itu jadi tidak benar lagi. Sebab semua doktrin, dengar ya, kata doktrin atau dogma itu berasal dari manusia, bukan dari Tuhan.
Sebab Alkitab itu adalah Alkitab, tidak perlu ditambah doktrin lagi. Kenapa gereja pecah-pecah? Karena doktrin. Siapa menemukan doktrin di gereja masing-masing? Ya pendirinya gereja itu. Ketika gereja itu berinteraksi dengan gereja yang lain, benturan. Sebab di gereja yang lain ada doktrin lain, sebab punya pendiri lain lagi. Ini yang salah. Saya cuma cerita. Saya tidak tahu Pak Markus pernah ikut konta atau tidak saya pimpin. Kalau Pak Promo berapa kali ikut saya tahu. Maaf, saya cuma cerita. Mengapa gereja Metodis tetap mempercayai saya sampai hari ini untuk berbicara, padahal mereka tahu saya ini dari gereja aliran Pentakosta yang secara doktrin jelas berbeda dengan Metodis dalam banyak hal. Bukan cuma Metodis, banyak gereja lain. GKI, nanti bulan depan saya akan buat seminar besar untuk GKI daerah Jabar. Saya dipercaya. Kenapa gereja-gereja itu bisa menerima? Karena saya berdiri di tengah-tengah, yaitu kebenaran. Saya nggak pihak kiri, saya nggak pihak kanan. Saya mempelajari doktrin. Sebagai hamba Tuhan saya harus tahu setiap dogma. Maka itu saya bisa berkata, ternyata doktrin itu buatan manusia. Dan ini yang menyebabkan perpecahan terjadi. Maaf Pak Leo, saya cuma tanya. Sejak PIB masuk sampai hari ini, maaf saya cuma tanya, sudah pecah jadi berapa gereja itu? Lebih dari 2? Sampai karena sudah perpecahan, yang ini orang itu keluar pisah lagi, kan sudah banyak itu. Ada 3. Nah, GBI Version ini di Jakarta pecah lagi. Saya dari gereja Betel Indonesia. Ada sekelompok orang yang tidak puas mendirikan gereja Betel Pembaharuan. Saya pikir apa lagi ini? Nah, karena apa? Doktrin. Kalau semua kita pakai Alkitab, tidak memihak kiri atau kanan, di tengah-tengah, kebenaran akan nyata. Maka itu, kalau firman Tuhan kita sampaikan tidak dengan latar belakang doktrin atau dogma, maka itu Yesus katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi doktrin itu membelenggu kamu. Karena begitu orang pelajar dan terima satu doktrin dari salah satu gereja, orang itu jadi kaku dan terkunci di situ. Dia nggak bisa leluasa bergerak di luar doktrinnya. Dan itu mengerikan sekali. Nah, dari mana asalnya doktrin? Saya beri contoh. Seandainya kita 50 orang itu pendeta semua, seandainya. Lalu diputuskan 3 bulan ini kita nggak usah ketemu lagi, nggak usah pelayanan dulu. 3 bulan ini masing-masing kita pendeta, 50 orang pendeta selama 3 bulan membongkar Alkitab, baca sendiri Alkitab itu. Wah, kita bongkar dengan pola pikir kita dan dengan motivasi hati kita masing-masing. 3 bulan kemudian kalau 50 kita kumpul, percayalah akan muncul 50 doktrin baru lagi. Kenapa begitu? Karena Alkitab itu ditafsirkan sesuai perasaan kita, sesuai background pikiran kita. Maka itu kenapa gereja Eropa pecah-pecah? Karena doktrin yang ditemukan oleh masing-masing hamba Tuhan atau teolog-teolog itu. Dan itu yang berbahaya sekali. Oke, saya lanjut. Perhatikan baik-baik. Gunung tempat rumah Yahweh. Jadi gereja ada di sebuah gunung. Tapi yang luar biasa, saudara, gunung yang tempat gereja itu berdiri, itu letaknya di mana? Ayo baca baik-baik, letaknya di mana? Berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Saya kalau ngajar ini di kota besar, orang-orang kota itu sulit membayangkan hulu itu seperti apa. Tapi kita yang sudah di pedalaman, yang namanya hulu kita pasti tahu. Nah, sekarang kita lihat. Ada sebuah gunung dan di atasnya ada gereja. Nah, gunung yang ada gerejanya itu berdirinya di hulunya gunung-gunung. Kira-kira bagaimana bayangan? Nah, paling tinggi. Jadi ada gunung-gunung yang di hulu. Kan begitu bukan? Ada gunung-gunung yang di hulu. Nah, gunung-gunung yang di hulu ini sudah tinggi atau belum?
gunungnya itu sudah tinggi atau belum? Jelas tinggi. Nah, di antara deretan gunung-gunung yang di hulu itu ada satu gunung lagi. Dan di atas satu gunung itu ada siapa? Ada gereja. Bukan organisasi. Tapi gereja itu adalah kita sendiri. Pertanyaannya, apa maksud Yahweh menyatakan firman ini bahwa pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Yahweh itu berdiri itu ada di hulu gunung-gunung. Jadi artinya apa? Coba jawab. Secara gampang saja. Ayo. Berarti gereja itu kelihatan dari jauh tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan. Lihat orang-orang tua dulu. Karena saya lama ada di Kalimantan Timur. Makasih Pak Markus. Saya lama di Kalimantan Timur, itu di hulu sampai hulu ke Sungai Mahakam dan sumber airnya beberapa sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai Mahakam. Orang-orang tua Dayak dulu, kalau pergi kemana saja, mereka pasti akan cari gunung itu di mana. Betul tidak? Sebagai patokan. Kalau mereka tahu gunung A itu kelihatan, oh berarti kami tahu arah kami ada di mana. Ya atau tidak? Orang-orang tua itu. Nah, itu artinya ayat ini. Kalau gereja, bukan organisasi ya, bukan gedung, tapi gereja kan kita. Pada akhir zaman ini ditempatkan di gunung yang tinggi. Dan gunung itu posisinya di hulunya gunung-gunung. Maka kemanapun orang pergi jauh, mereka nggak akan tersesat karena patokannya ada di situ. Maka itu saya katakan kata lokal dan untuk kalangan sendiri itu sangat salah. Saya buktikan. Gunung apa paling tinggi di Sanggoledo ini? Niut. Lucu bener namanya. Ada artinya tidak itu Niut. Oke. Apakah boleh satu suku dari rumpun Dayak ini mengatakan gunung itu milik nenek moyang kami? Boleh tidak? Jawab. Boleh. Tidak boleh. Itu milik semua orang. Masa kakekmu yang buat gunung itu sehingga dimiliki enak saja? Berarti bapak bukan orang Dayak. Dari mana pak? Nah, nggak boleh. Nah, itu yang saya temukan. Jadi gunung itu bukan lokal. Ngerti tidak maksud itu? Gunung tidak boleh untuk kalangan sendiri, goblok. Loh, betul tidak? Gunung itu milik semua orang. Begitulah gereja. Berarti orang Hindu, orang Buddha, orang Islam pun berhak mengatakan itu milik kami. Kok nggak ada yang ngamen? Karena kehadiran gereja yang diterjemahkan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, dengarkan baik-baik. Saya memakai 3 hal dulu yang Yesus katakan. Begitu orang yang berdosa percaya Tuhan Yesus. Coba buka ya, Yohanes 7:38. Begitu orang berdosa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari dalamnya akan terpancar apa? Aliran-aliran air kehidupan. Saudara, baca semua kitab suci, agama apa saja. Saya mau yakinkan saudara, tidak ada kitab suci agama apa saja yang Tuhannya itu berkata, kalau percaya kepadaku, maka ada air hidup di situ. Itu tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan. Katakan amin. Tidak ada yang lain. Artinya, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita itu jadi aliran air hidup. Nah, sama. Walaupun sebuah sungai induknya atau mata airnya ada di sebuah kampung, lalu kampung itu hanya terdiri dari satu suku Dayak A misalnya begitu. Apakah suku Dayak A ini mempunyai hak untuk menjaga seluruh aliran sungai sampai ke muara
orang lain tidak boleh ambil, itu milik suku kami. Tidak bisa. Di mana ada air yang mengalir, maka semua orang berhak untuk memiliki air itu. Katakan amin. Nah, seperti itu gereja. Ketika semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan kriteria seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka hidup kita jadi mata air sebuah sungai yang mengalir. Katakan amin. Maka sungai yang mengalir, walaupun menurut ayat 38 Yohanes 7, mata airnya di mana air itu? Baca lagi. Ya, hati siapa? Hati kita. Walaupun mata airnya itu bersumber dari hati kita sendiri, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sepanjang air itu mengalir, kita tidak boleh memiliki. Itu milikku. Jawab ya atau tidak? Maka itu sampai hari ini negara manapun di dunia tidak akan memberi sertifikat sungai untuk dimiliki oleh seseorang. Ngawur saja kalau sampai ada. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu sekarang kita makin jelas bukan bahwa kata lokal itu tidak ada, kata kalangan sendiri pun tidak ada. Di mana ada mata air, walaupun di situ ada satu suku saja, maka air itu milik semua orang. Walaupun ada orang yang jauh, karena di daerah mereka nggak ada mata air, nggak ada sungai, 100 km pun jarak kampung itu dari sungai yang mengalir itu tadi, mereka boleh ambil air ke sungai itu tidak? Boleh, nggak boleh dilarang. Saya harap ilustrasi ini menolong kita semua para pemimpin gereja untuk mengerti kata lokal dan kata kalangan sendiri itu tidak ada. Yang kedua, Yesus berkata, Matius 5, nggak usah dibuka ayatnya tahu. Barang siapa percaya kepada Yesus, langsung jadi terang dunia. Betul tidak? Kamulah terang dunia. Pertanyaannya, siapa pernah mengapling matahari dan bulan? Ngerti kata itu? Siapa punya sertifikatnya bulan dan matahari? Terus kita larang yang lain gak punya sertifikat, gak boleh terima sinarnya. Ngawur saja. Nah, ini yang gak dimengerti oleh gereja. Kamulah terang dunia. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tinggal dalam terang itu. Nah, saya beri contoh. Ya, saya tidak tahu berapa banyak di antara yang muda-muda di sini sering masuk ke hutan. Kalau dulu orang-orang tua saudara, wah sering berjalan ke hutan zaman dulu. Sehebat-hebatnya orang Dayak zaman dulu ya, jalan di hutan. Tapi suatu saat gelap gulita tanpa bulan, karena bulan sudah tua sehingga nggak bersinar hari itu. Yang bulan muda, bukan bulan tua, yang nggak bersinar hari itu. Lalu penerang yang dibawa oleh orang tua kita dulu sebagai orang Dayak itu padam. Jujur, begitu gelap, bintang pun tidak lihat, sehingga orang tua kita nggak tahu arah ini kemana, timur, barat, selatan, utaranya. Dalam keadaan gelap gulita, orang tua kita nggak tahu mesti kemana. Dengar pertanyaan saya. Oh, mati ini. Tahu-tahu dari jauh nampak ada nyala api atau terang. Timbul apa pada orang tua kita ini yang sedang kebingungan mau kemana tidak tahu? Coba jawab, timbul apa? Begitu lihat terang, jangan bilang lampu, tidak harus lampu, pokoknya nyala. Timbul apa? Keinginan mendekat, harapan. Oh, pasti ada orang. Sebab monyet tidak pernah buat api. Ingat itu baik-baik. Betul? Kalau ada api itu pasti ada orang. Babi pun nggak pernah buat api. Setuju? Nah, ini yang luar biasa. Saya lanjutkan. Seandainya ketika orang tua kita dekat, oh maaf sebelumnya, kalau kita tersesat di kegelapan, begitu dari kejauhan melihat nyala api atau lampu, timbul harapan. Langkah kedua setelah ada harapan, timbul apa? Apa keinginan kita? Mendekat ke api itu. Orang gila pun
Kalau perlu aja orang gila ke hutan. Orang gila kalau toh lihat nyala api, dia nggak mungkin menjauhi sumber api itu. Kira-kira ya atau tidak? Orang gila saja ngerti, dia akan mendekati. Pertanyaan ketiga, begitu orang tua kita mendekati, terkejut dia. Ternyata ini rampok yang terkenal jahat di desa itu. Saya tanya kepada saudara, lari atau tetap tinggal di situ? Walaupun tahu ini rampok. Tetap, harus nggak bisa kemana-mana lagi. Ngerti nggak ilustrasi saya ini, Ustaz? Jadi gereja, maaf, serampok apapun gereja, kalau kita itu terang, orang pun tetap akan mendekat dan nggak bisa kemana-mana. Ngerti ilustrasi ini, Saudara? Maka itu kalau gereja dijauhi masyarakat, yang salah pasti pendetanya. Pendetanya adalah landak di situ, bukan Kabupaten Landak. Kalau pendetanya landak, nggak ada orang berani dekat, takut kena durinya. Yang ketiga, belum selesai. Setelah dia berkata air, dia berkata terang. Yang ketiga dia berkata, kamulah garam dunia. Tahun 75, ketika saya lama di Mahakam, saya terus sampai ke data Dian, Apokayan, data Bilang, Rukun Damai. Waduh, sampai ke dalam-dalam sana. Saudara, garam itu buat orang-orang Dayak zaman dulu itu berharga sekali, betul tidak? Ingat orang-orang tua dulu? Oh, garam itu berharga. Di Papua juga begitu. Satu-satunya yang kami harus milih, kalau disuruh milih untuk bawa, kami bawa garam daripada bawa roti, karena garam diperlukan. Luar biasa, Saudara. Saudara pernah lihat sapi, kambing juga senang garam? Loh, betul nggak? Mereka bisa curi itu garam. Itu ada naluri. Tubuh kita itu sangat haus garam. Nah, tahu nggak kesimpulannya 3 benda tadi? Air, terang, dan garam. Hanya Tuhan Yesus yang menunjukkan itu untuk gerejanya. Dan tidak ada tokoh dan pendiri agama apa saja di dunia yang bicara pada pengikutnya bahwa kalau mereka ikut orang itu atau pribadi itu, maka mereka punya 3 hal ini. Tidak. Hanya Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, dan saya sudah punya. Kalau begitu, ada nggak manusia menolak air, menolak terang, menolak garam? Tidak ada. Kesimpulannya, berarti kalau sampai Injil itu ditolak orang, yang nyatanya Injil itu adalah air, terang, dan garam, berarti yang menyampaikan Injil itu yang goblok. Saya ulangi lagi, kalau sampai Injil ditolak orang, maka gereja yang bersalah besar. Jawab ya atau tidak? Maka itu gereja, setelah sekian tahun kita di sini, di tempat di mana kita berada, jujur, kalau kita nggak jadi air, berarti kita jadi God. Loh, betul. Bedanya cuma satu, orang pasti dekat dengan air yang mengalir. Orang pasti menjauhi God karena itu sumber penyakit. Maka kalau gereja dijauhi orang, kita ini God, bukan air lagi. Kenapa kita jadi God? Kembali ke ayat 38. Sederhana. Barang, Yohanes 7 tadi. Barang siapa percaya kepadaku dengan satu kriteria, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hidupnya, hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi mata air. Nah, apa yang seperti kitab suci tapi bukan kitab suci? Maaf ya, jangan kaget. Doktrin itu kitab suci tapi bukan kitab suci. Sebab doktrin diambil dari kitab suci, cuma dibungkus dengan pendapatnya si penemu doktrin itu. Maka itu gereja yang kuat pada doktrinnya si pendiri gereja itu, maka gereja itu tidak bisa percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, sebab ada embel-embel
juga seperti yang dikatakan kepada pendiri gerejaku. Ngerti nggak ilustrasi itu, saudara? Dan inilah fakta. Oke, saya nggak bahas banyak masalah doktrin. Lanjut. Apa yang terjadi setelah itu? Kalau gunung di mana ada gereja Tuhan, gunung yang tinggi itu sudah tinggi, dia berdirinya di antara hulu gunung-gunung. Wah, ngeri sekali. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir ayat 2. 1, 2, 3. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Maka itu hamba-hamba Tuhan, dengar ya para pendeta, dengar. Kalau gereja kita sepi, orang malas datang, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang salah. Saya tanya dulu, apa bedanya berbondong-bondong dan berduyun-duyun? Iya, berduyun lebih ramai. Terus kalimat yang lain, kalau berbondong-bondong, putus-putus pergerombol. Berduyun-duyun itu tidak putus-putus. Saya tanya kepada saudara, nubuat ini sudah terjadi atau belum? Belum. Mana ada orang berduyun-duyun ke gereja sekarang? Dan ini masalah. Saya lanjut ayat 3. Sudah segala bangsa, ditambah lagi ayat 3, dan siapa lagi? Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Banyak suku bangsa. Maaf, jangan tersinggung, tapi saya mau bicara fakta. Saya nggak bilang di sini, di kota besar. Saudara perhatikan di kota-kota besar. Ayat ini hancur total dan gagal total. Kata, dan banyak suku bangsa akan pergi. Banyak suku bangsa. Saya mau kasih tahu saudara, di kota-kota besar, kalau pendetanya orang Manado, jemaatnya banyak orang Manado semua. Kalau pendetanya orang Batak, jemaatnya Batak semua. Kalau pendetanya orang Tionghoa, kebanyakan jemaatnya Tionghoa semua. Jawab iya atau tidak yang suka ke kota besar. Nah, itu melawan ayat bahwa gereja gagah. Padahal yang dimaksud di mana ada Sion, ada gereja. Sudah segala bangsa, masih ditambah banyak suku bangsa. Saya memimpin sebuah kelompok. Sekian banyak, saya nggak sebut angka. Dan saya sempat hitung 3 tahun yang lalu. Yang bergabung dengan kepemimpinan saya, itu terdiri dari 39 suku. Itu pun untuk Papua, saya nggak bagi Papua mana. Karena Papua itu banyak seperti Dayak. Ada Papua Biak, Serui, Sentani, Me, lalu Moni, Dawa, Dani, Amume, Kamoro, ribuan suku di sana. Nggak cuma ratusan, saudara, di Papua itu. Bahasanya saja yang diketahui ada 600 sekian puluh bahasa di Papua itu saja. Belum yang nggak diketahui masih di gunung-gunung sana. Nah, itu saya hitung dari 39 suku dari Sumatera sampai Papua ada semua. Nah, saya mau menggenapi ayat ini. Saya ulang ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Ini mereka belum Kristen. Kenapa saya berani berkata mereka belum Kristen? Sebab orang Kristennya adalah gereja itu sendiri. Kan begitu bukan? Kita adalah orang Kristennya. Karena kita adalah gereja itu sendiri. Terus mereka berkata, mari, ini kata mereka, bukan kita, mereka yang di luar. Mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia apa? Baca para pendeta, lihat ini penting, ini untuk kita. Supaya mereka apa? Supaya kita bagaimana? Iya, kita itu siapa di ayat ini? Orang-orang itu. Minta siapa yang mengajar? Gereja. Ini rahasia besar. Maaf saya cuma cerita. Sudah cukup lama saya menggenapi ayat ini. Yang terakhir saja saya beritahu. Semalam saya sempat. Saudara tahu bukan?
Ada perusahaan batik yang terbesar di Indonesia namanya PT Batik Keris. Nah sekarang saya itu dipakai oleh mereka menjadi pembicara untuk memperbaiki karakter karyawan, produktivitas kerja, keharmonisan rumah tangga karyawan, keharmonisan sistem kerja di perusahaan. Dan kalau saya ngajar itu bukan cuma sekali dua kali. Kelompok-kelompok muslim memanggil saya. Saya pernah jadi narasumber di kampus Universitas Paramadina. Itu di daerah Tebet, Jakarta, miliknya Nurkolis Majid Almarhum. Mengapa mereka tidak takut mengundang saya walaupun saya pendeta? Sebab mereka menemukan apa yang saya ajarkan itu bermanfaat buat mereka. Dan yang lebih luar biasa, saudara, dengarkan ini. Karena sebagai pembicara, sebagai narasumber, maka harus ada pustakanya, tahu ya, buku apa yang dibahas. Nggak selama saya ngajar itu, saya tidak pernah pakai buku yang lain. Saya sangat hormat kepada Alkitab. Katakan amin. Alkitab ini buku segala buku. Itu bahasa Arab. Al. Kalau saudara tahu kata al dari bahasa Arab, yang nama Allah ada al apa. Kitab itu buku bahasa Arab. Al itu segala-galanya. Jadi Alkitab itu kalau di Indonesia kan artinya bukunya segala buku di dunia ini. Kalau pakai bahasa sehari-hari, Alkitab ini mata airnya, sumbernya, semua pengetahuan di dunia ini. Bayangkan. Maka itu maaf ya rekan-rekan pendeta dengar. Saya tidak pernah respek kepada pendeta sehebat apa menurut orang. Tapi kalau dia khotbah sekian puluh persen dia khotbah dari buku yang lain bukan Alkitab, saya nggak bisa respek. Yang satu ini tidak pernah habis dikhotbahkan. Maaf, semalam saya sudah cerita. Agustus ini 2011 saya mensyukuri 39 tahun saya khotbah. Dan selama 39 tahun ini saya tidak pernah bisa menghabiskan untuk isi ini dalam khotbah saya. Tiap kali walaupun kata-kata sama, kitabnya sama, ayatnya sama, percayalah tiap hari ada yang baru dari dalam. Katakan amin. Tiap hari. Maka itu lihat kalau saya khotbah saya mesti ngerekam. Kenapa? Pertama saya nggak mikir itu ada orang minta. Karena setiap kali saya habis ngajar saya kan dengarkan sendiri. Saya mau belajar lagi dari apa yang saya ajar. Karena ada yang baru. Jadi maaf, saya kalau khotbah tidak bisa per tema. Artinya tema begini, Pak agak geser ke kiri dikit Pak, supaya Ibu di belakang Bapak itu kelihatan. Nggak ke kiri, dikit aja. Ya, begitu. Nah ini caranya kalau ngajar harus lihat wajah orang yang Ibu itu gini-gini terus dari tadi. Oke, saya lanjut. Artinya begini, saya tidak pernah punya catatan khotbah. Maaf, bukan salah, bukan. Tapi tidak baru. Karena kalau saya khotbah dengan sudah saya catat, maka khotbah itu jadi basi. Maka itu saya harus dengar saya ngajar lagi. Karena ada yang baru. Selalu ada yang baru. Dan itu mengagumkan sekali. Kalau saya diberi tema oleh panitia, seperti kemarin ada tema, peliharalah kasih persaudaraan. Saya baca temanya, ternyata bukan cuma ayat 1. Kasih persaudaraan nggak akan terjadi kalau nggak dimulai dari ayat yang kelima. Masih ingat pelajaran kemarin, di mana ada orang cinta uang, perpecahan terjadi di situ. Karena uang yang jadi bahan permasalahan. Naik, hubungan suami istri itu kunci kesatuan. Kalau kita di rumah ribut terus, di kantor pun ribut juga. Karena kejengkelan suami istri di rumah kita bawa keluar, juga ke jemaat, ke rekan kerja, jadi sering ribut. Maka itu kita harus jaga. Belakang Pak Yanto siapa geser ke kiri dikit Pak. Pak Markus gini-gini kasihnya. Ya, gitu dia. Ya, terima kasih. Saya diberi tema itu, saya baca, saya minta Roh Kudus berikan hikmat. Ini dari bawah.
Saya belum pernah khotbah dengan sistem yang seperti kemarin. Dari S1 kok nggak S1 tapi dari ayat 5 dulu. Ternyata sumbernya. Seperti hari ini saya diberi tema manajemen perusahaan gereja lokal. Saya mulai diskusi dengan Roh Kudus. Dari mana mulainya? Nah, muncullah kebenaran ini. Maaf. Seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yusuf Bijaksana, Yusuf PSC dari Surabaya, kalau saya pernah dengar. Dia pernah mengajar saya begini. Salah satu ukuran seorang hamba Tuhan, bapak pendeta atau pengkhotbah itu diurapi atau tidak. Salah satu, bukan satu-satu. Tanya anak-anaknya. Kalau anak-anak bapak pendeta itu antusias mendengarkan bapaknya khotbah, berarti bapaknya sedang dalam urapan. Kalau anaknya malas mendengar bapaknya khotbah, berarti ada dua hal. Satu, khotbahnya sama terus anaknya sudah hafal. Maka itu anak nggak mau datang. Oh tahu, begitu bapak nyebut ayat ini, tahu dia pulang dulu dah. Saya tahu khotbahnya apa. Ayo hamba-hamba Tuhan kita periksa, tanya anak-anak kita. Ini serius kira-kira ya atau tidak? Yang kedua, bapaknya pasti pemain sinetron. Loh, kok bisa? Di mimbar dan di rumah kelakuannya beda. Anak nggak mau dengar karena bapaknya tidak jadi pelaku firman. Maka itu kalau suami seorang pendeta, dia adalah suami suka pukul istrinya. Jangan harap anaknya mau dengar firman dari bapaknya. Dia sakit hati luar biasa. Kalau bapak suka maki-maki istrinya di rumah dan anak dengar, masak nggak enak bentak, uang kurang ribut, anak nggak akan dengar, nggak akan mau dengar khotbah bapak. Saudara, kalau saya pulang dari pelayanan manapun juga, ini alat rekam saya akan diminta oleh anak-anak saya. Mereka mau dengar papa ngajar apa, karena mereka ingin tahu ada hal baru. Nah, itu yang saya sampaikan. Nanti bulan Desember ada perusahaan lain lagi yang minta saya bicara. Jadi setiap kali saya selesai ngajar, mereka semua yang dengar itu tanya, Pak, buku apa? Saya mau beli buku itu. Kenapa Bapak nggak nyebutkan buku ini, buku itu? Saudara, saya akan jelaskan. Yang saya pakai kitab suci saya. Saya meyakinkan mereka untuk menerima kitab suci ini bukan sebagai buku agama, sebagai buku pengetahuan. Maka itu saya sering beli Alkitab untuk mereka. Cuma yang repot kalau sudah di rumah mereka telepon atau SMS. Pak, waktu tentang ini tuh di halaman berapa? Nah itu repot. Alkitab itu halamannya nggak sama semua masalahnya. Maka saya menerangkan, coba buka paling depan. Saya tunjukkan urutannya begini, di kitab apa. Cari. Saudara, jadi saya berhasil membuat mereka tidak untuk kalangan sendiri. Mereka sudah terima Alkitab bukan sebagai kitab suci agama, sebagai buku pengetahuan. Produktivitas kerja di semua karyawan itu bukan karena trainingnya hebat. Saya selalu mulai di tempat tidur itu kemarin. Kalau hubungan karyawan itu dengan istrinya atau suaminya nggak pernah beres di rumah, perusahaan training mereka dengan sehebat apa, pulang ke rumah bodoh lagi karena ribut lagi. Loh, betul tidak? Ini tempat tidurnya diberesin dulu. Jadi kalau saya ngajar mereka tentang tempat tidur, mereka itu baru sadar betul juga. Banyak orang tua bingung mencari sekolah yang terbaik buat anaknya. Nggak usah. Sekolah yang terbaik pun kalau kamu dua pinter bertengkar di rumah, anakmu tetap goblok. Bagaimana anak bisa belajar tenang kalau hampir tiap malam mereka terkaget karena ayah ibunya berkelahi? Betul tidak? Takut, nangis, besok nggak bisa sekolah. Kalau itu harus masuk sekolah, melamun di sekolah. Karena anak-anak ketakutan kalau ayah ibunya bercerai. Jadi tempat tidur itu urusan penting, saudara. Maka itu sampai surga mengatur tempat tidur kita. Sampai ada sensus tempat tidur dari surga. Itu Ibrani 13 ayat yang keempat itu. Jadi jangan cuma ambil ayat 1 Ibrani 13-nya. Pelihara kasih persaudaraan. Dari mana kita bisa memelihara? Dimulai dari uang dulu, dari rumah, dari menerima semua orang, menampung semua orang di hati kita. Wah, itu hasilnya akan luar biasa. Nah, ini dunia perlu tahu. Saya mengajarkan kepada para karyawan itu, ibu bapak, saya bilang, pertengkaran pernikahan kita itu bukan perceraian solusinya.
Kalau bercerai itu biaya mahal lagi, bayar lagi. Gajinya sudah pas-pasan, ngurus surat cerai. Terus kawin lagi, biaya lagi, kawin lagi itu. Nanti punya anak lagi, biaya lagi. Betul tidak, Sir? Akhirnya mereka tersadar, iya betul juga. Jadi menyelesaikan masalah rumah tangga kita bukan dengan perceraian, tapi diatasi masalah itu. Nah di situ saya mulai buat kelas-kelas. Kelas untuk suami sendiri, untuk istri sendiri. Semua bahannya dari Alkitab. Akhirnya ayat ini terjadi. Mari kita datang ke rumah Yahweh, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Amin. Siapa satu-satunya orang di dunia yang pernah berkata, akulah jalan? Siapa orang itu? Yesus. Tidak ada manusia manapun di dunia. Ya karena saya sudah sering ketemu tokoh-tokoh agama apapun, saya bersahabat baik dengan mereka, saudara. Kalau saya ketemu mereka, saya tanya hal penting, salah satu ayat itu. Ternyata memang tidak ada kitab suci agama apa saja yang pemimpinnya berkata, akulah jalan. Cuma Yesus. Jadi kalau segala bangsa dan suku-suku bangsa itu datang ke gereja, ajari kami tentang jalan-jalannya. Berarti mereka minta diajar tentang siapa? Tentang Yesus. Karena jalan itu cuma Dia kok. Jadi menginjil tidak harus langsung dengan nama Yesus. Tidak. Renungkan itu. Yesus itu bisa dijabarkan. Ketemu orang susah, Yesus jadi penghibur. Betul tidak? Enggak usah bawa nama Yesus, bawa hiburan. Itulah Yesus. Menghibur orang susah, itulah Yesus. Ketemu orang sakit, tetangga kita yang sakit, bawakan kesembuhan. Yesus itu penyembuhnya. Ngerti maksudnya? Rumah tangga berantakan, walaupun itu bukan orang Kristen. Maka itu saya minta para pendeta ini ya, jujur. Begitu saudara dengar di kampung saudara, tetangga saudara, ada orang mau cerai, cepat datang. Walaupun saudara dikenal pendeta, tapi asal tidak berusaha membawa mereka pindah agama, tapi sampaikan kebenaran hubungan suami istri dari kitab suci kita tanpa menyebut ayat-ayatnya. Orang itu akan menerima, saudara. Serius, saya sudah mengalami itu baik-baik. Sudahlah, apa saja dalam kehidupan ini. Nah, saya berhenti dulu sebelum saya selesaikan ayat 3. Jadi tema saudara, manajemen persekutuan gereja lokal. Saya tidak mengajarkan, hanya membenahi manajemen ke dalam. Tidak. Yang saya mau tekankan, manajemen persekutuan gereja lokal adalah benahi manajemen pelayanan saudara. Saya ulangi, benahi manajemen pelayanan saudara. Katakan amin. Dalam hal apa membenahinya? Dalam hal ini tadi, bagaimana orang-orang di sekitar kita, baik yang animis, yang masih kalau agama orang Daya ini, kemarin tim kami kan ada 2 orang yang belum pernah ke daerah sini, Ibu Foni dengan Ibu Weni itu, terus mereka ngelihat hampir di semua rumah waktu kami lewat Darit, pasti ada guci kecil bukan di depan rumah orang Daya itu. Lah mereka tanya, apa itu? Nah itu agama apa namanya? Kepercayaan apa itu? Ya apa namanya? Ada nama enggak? Ya, begini, kalau saya di Kalimantan Tengah namanya Kaharingan. Sini namanya apa? Iya, animisme itu kan nama, tapi ada nama khusus enggak? Oh enggak ada ya, animisme. Nah, siapapun orang itu sudah, pokoknya dia orang. Kalau gereja mampu menyampaikan pengajaran tentang jalan-jalan hidup, orang itu akan terima, katakan amin. Orang itu pasti akan terima. Jadi yang perlu kita benahi manajemennya adalah pelayanan kita diubah. Jangan cuma di dalam saja. Lanjut, masih ayat 3. Oh minum sebentar dulu. Belum 1 jam Pak. Oke sebentar ya. Atau langsung dibagikan aja. Sambil aja Pak. Sambil saja. Iya boleh ngambil di belakang situ. Iya ayo silakan sambil mendengar ya. Saya selesaikan dulu bagian ini. Ayat 3-nya. Saya ulangi lagi ayat 3 ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia
Jadi bangsa-bangsa itu minta supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita bangsa-bangsa itu, suku-suku itu berjalan menempuhnya. Sebab dari gereja akan keluar apa? Pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ini mereka yang ngomong, saudara. Oke, sekarang kita buka Yesaya 9. Ini bagian terakhir, Yesaya 9 ayat yang kelima. Gereja pasti hafal ayat ini, Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesus punya berapa nama? Tesnya. Yesus punya berapa nama di ayat 5? Ayo jawab, saudara. Yesus punya berapa nama? Ayo baca. Ayo, susah sekali. 4. Apa saja? Penasihat ajaib. 2, Tuhan yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. Saya masih ingat betul, Desember 94 saya bertobat karena salah khotbah. Kalau saya khotbah tahun 72 sampai 94, jadi sudah berapa tahun? 22 tahun. Saya salah selama 22 tahun terhadap firman ini. Salahnya di mana? 4 nama itu, karena saya dengar dari banyak hamba Tuhan, saya banyak baca buku, pikiran saya yang memberi nama itu adalah Bapa di surga. Ternyata tidak. Coba saudara lihat kalimat yang di tengah. Nah, dan namanya disebutkan orang. Jadi 4 nama itu bukan Yahweh yang memberi, orang yang menyebut. Saya kaget. Pertanyaannya, kalau orang, dari 4 nama itu saya uraikan satu saya karena waktu. Kalau orang menyebut Yesus dengan nama penasihat ajaib, jadi kerjaan dia apa? Nah, gereja dengar ini. Saya berkata gereja nggak cuma pendeta ya, tapi jemaat juga. Maka itu ajari para pendeta, jemaat kita untuk disebut oleh tetangga-tetangga juga bahwa orang Kristen itu penasihat yang ajaib. Amin kan? Di mana ada roh Yesus yang tinggal di dalam gereja, maka di situ ada roh penasehat. Jadi kalau orang tanya, saya nggak cuma khotbah di gereja, saya jadi penasehat di beberapa perusahaan. Saya diminta jadi penasehat di kalangan-kalangan tertentu. Bersyukur kepada Tuhan, di kalangan Islam nama saya sudah dikenal, dan mereka tidak takut untuk mengundang saya karena saya cuma sampaikan kebenaran. Dan mereka mau dengar nasihat. Ayo secara jujur, ada nggak orang yang sedang bermasalah dan dia nggak mau dinasihati? Orang sombong kalau sampai ada. Secara jujur, semua manusia itu butuh nasihat, dan gereja adalah jawaban. Harus. Maka itu para pendeta, saya ngomong lagi, di dalam kondisi apa saja, belajarlah untuk kita jadi nasihat di antara orang-orang itu. Sungguh saya sudah mengalami ini semua. Berapa orang Islam, baik itu sopir-sopir, baik itu pengusaha atau apa, kalau mereka ada masalah apa yang kenal saya, mereka tanya saya. Mereka nggak segan-segan telepon saya. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Saya nggak pernah berusaha untuk membawa mereka pindah agama, tidak. Selama mereka masih mau dengar saya ngomong soal kebenaran, saya akan ngomong. Dan itu menabur. Betul? Suatu hari pasti akan bertumbuh. Saya nggak tahu siapa yang menuai. Itu urusan nanti. Jadi siap, manajemen kita diubah. Manajemen persekutuan gereja lokal itu artinya pelayanan gereja kita harus dibenahi, yaitu keluar, bukan ke dalam. Jadilah penasihat dalam hidup ini. Ayat terakhir untuk sesi ini, Lukas 15 ayat 1. Ya, yang kuat Pak Pomo. Para pembukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Rekan-rekan pendeta, maafkan saya kalau saya langsung menemplak atau
menegur kalau pelayanan kita salah lewat ayat ini. Keluarkan kata biasanya di ayat itu. Ketemu kata biasanya? Apa kata lain kata biasanya? Itu artinya apa? Biasanya di situ apa itu artinya? Kalimat lain apa? Sering. Apalagi? Terus menerus. Apalagi? Ayo, apalagi? Sering, terus menerus. Kata biasanya itu. Lazimnya, berulang-ulang, selalu. Saudara, maaf ya. Saya akan menghukum diri saya sendiri gara-gara ayat itu. Kalau dalam 1 minggu saja tidak ada orang berdosa yang cari saya, berarti saya jadi pendeta palsu hari itu. Minggu itu saya jadi munafik. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, dengarkan, pada zaman itu boleh nggak masuk ke gereja? Dalam tanda kutip kata gerejanya. Jawab, boleh, bisa tidak? Tidak bisa. Baru muncul di depan pintu bait suci, jadi diusir oleh tentara-tentara Taurat itu. Kalau saudara ingin memperhatikan kata Taurat, itu sekarang kata syariah. Ya, dan seperti itu kejamnya tentara-tentara Taurat pada zaman itu. Maka itu Yesus benci pada orang beragama karena penuh kemunafikan. Tapi aneh, kalau bahasa sekarang, saudara pernah dengar kata kelompok marginal? Itu dari bahasa asing, artinya yang tersisihkan, yang terpinggirkan. Para pemungut cukai dan orang berdosa itu marginal buat gereja zaman itu. Sangat dipojokkan, sangat dipinggirkan. Tapi aneh, mereka itu yang tidak pernah takut datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Maka itu begini, kapan terakhir kali rumah saudara sebagai pendeta itu dimasukin maling, dan maling gak pernah takut masuk rumah saudara? Pelacur, preman, pencuri gak segan masuk ke rumah saudara untuk duduk makan bersama-sama. Di kalangan rekan-rekan pendeta saya dikenal baik. Saya ini kalau ada maling masuk ke rumah saya gak pernah teriak maling. Saya akan sambut dia baik-baik. Sebab cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Jangan diusir, saudara, dalam nama Yesus. Lu serius? Saya nggak pernah takut ada maling masuk. Karena memang di rumah kami nggak ada barang-barang berharga. Semua barang itu ada di pasar yang kami punya. Maka itu kami nggak takut kehilangan. Sering saya tuh nggak kunci rumah. Sering. Kapan terakhir kali preman-preman datang kepada saudara untuk makan bersama tanpa takut? Mereka itu takut ketemu pendeta-pendeta zaman itu, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, imam mereka takut. Kapan terakhir kali ada pelacur datang ke rumah? Nah, kalau pelacurnya perempuan, panggil istri kita untuk sama-sama melayani, awas sendirian. Ya, maka itu pendeta Stephen Tong pernah berkata, lihat, Nikodemus diterima malam-malam, tapi pelacur diterima siang. Jangan lupa itu. Dan itu pelayanan Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa. Saudara, jadi ukuran kependetaan kita bukan lulusan mana, gelarnya apa, tidak. Ukuran kependetaan kita sesuai Lukas 15 ada. Berapa banyak pelaku-pelaku kejahatan di sekitar kita tinggal, itu tidak segan datang untuk makan bersama-sama kita. Nggak ada yang ngamen. Ini ukuran kependetaan kita. Jangan ukur berapa besar gedung gerejamu, berapa kolektamu, berapa jemaat, belajar di mana, lulusan apa. Kalau kepada Yesus saja orang-orang berdosa nggak takut untuk datang mendengarkan Dia, maka ukuran gereja yang benar adalah berapa banyak orang jahat datang ke gereja kita waktu ibadah. Kalau gereja kita cuma diisi orang yang sudah Kristen dan dibaptis saja, maka kita bukan gereja. Kita cuma klub sosial saja. Kumpulan orang-orang elit yang sok rohani. Karena orang-orang berdosa nggak berani datang kepada kita. Jujur, di rumah kami terbuka, orang tuh sampai heran. Datang. Nggak pernah takut.
Karena saya nggak pernah menolak orang. Nah, jadi saya harap manajemen persekutuan gereja lokal kita itu kita lihat keluar. Saya ini kok salah terus ngomong terakhir. Ini terakhir betul-betul. Yohanes 13. Habis ini istirahat. Ayat 34-35. Ini yang harus kita kerjakan dalam persekutuan kita. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Ya, penekanannya pada kalimat pertama ayat 35. Dengan demikian. Berapa orang? Baca berapa orang? Semua orang akan apa? Tahu tentang apa? Bahwa kita adalah apanya Yesus, murid-murid Yesus. Kalau kita apa?